Nama saya Dionysius Yuan Stefanus dari SMA Kolese di Brito, kelas 12 Bahasa. Ingin menyampaikan argumen saya berkaitan tentang menjaga keutuhan NKRI. Hal ini itu dimaksudkan untuk mengerjakan tugas sejarah Indonesia wajib. Kita langsung menuju nomor 1, pemberontakan PRRI dan Permesta. Itu merupakan pergolakan daerah yang berkaitan dengan sistem pemerintah. Bagaimana upaya yang harus diwujudkan pemerintah pusat untuk mengantisipasi pergolakan serupa pada masa ini? Pertama itu kita harus melihat dulu latar belakang dari terbentuknya PRRI atau Permesta ini. Latar belakang dari berdirinya organisasi ini adalah tidak terimanya divisi banteng yang dikerucutkan menjadi satu brigade saja. Namun tidak hanya itu. Alasan lain adalah ketidakpuasan dari berbagai daerah, seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan pemerintah pusat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat pun menurun. Lalu dibentuklah Dewan Militer Daerah. PRRI pun membentuk pemerintahannya sendiri dan mendapat dukungan dari rakyat setempat dan Permesta. Lalu, apa sih upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Upaya pertama adalah upaya pemerataan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Jika pemerataan pembangunan dilakukan secara menyeluruh di setiap daerah, maka tidak ada lagi daerah-daerah yang mengeluh akan kondisinya. Dan kemungkinan munculnya pergolakan yang ada di daerah itu kecil. Upaya kedua yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan perundingan demi mencapai kata mufakat. Yang keduanya itu sama-sama diuntungkan jika itu terdapat daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat. Maka diadakanlah perundingan guna mengantisipasi adanya pergolakan-pergolakan. Jika tiap daerah puas dengan pemerintahan pusat, tidak akan ada lagi pergolakan dari individu maupun kelompok. Lalu kita beralih ke nomor 2. Salah satu tokoh yang mengupayakan menjaga integrasi bangsa adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah seorang sultan ke-9 dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Peran beliau cukup besar untuk negara ini. Peranan beliau dalam mempertahankan keutuhan NKRI juga harus diapresiasi. Beliau pernah menolak tawaran Belanda untuk bergabung dengan pihak Belanda. Tawarannya adalah menjadi Raja Jawa. Namun Sultan lebih memilih NKRI. Jika Sri Sultan menerima, apa yang akan terjadi di Pulau Jawa? Pengaruh Kesultanan Jogja sangat besar di Pulau Jawa ini, apalagi kekuatannya. Apabila Sri Sultan menerima, NKRI itu sudah tidak utuh lagi. Kemudian peran beliau juga dalam mengeluarkan maklumat nomor 5 yang isinya tidak lain tidak bukan adalah untuk memobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Beliau juga membantu secara diam-diam para pejuang menggunakan uang pribadinya dan menjadikan wilayah keraton sebagai tempat perlindungan. Ini terjadi pada agresi militer Belanda I. Dengan sikap nasionalisme yang tinggi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mampu turut andil bagian dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang bisa kita teladani di sini adalah sikap nasionalisme yang tinggi, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan juga mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun kelompok. Kita menuju nomor 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah merawat keutuhan NKRI itu memang susah. Kenapa? Karena negara Indonesia memiliki warga negara yang sangat beragam, mulai beragam suku, agama, ras, golongan, ragam pola pikir, ragam sifat, dan lain-lain. Hal ini sangat berisiko untuk terjadinya disintegrasi bangsa.
Namun, karena masing-masing warga negara masih mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, kita masih mampu untuk menjaga dan merawat keutuhan negara kita. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul kembali peristiwa-peristiwa yang memicu disintegrasi bangsa. Hal ini kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah doktrin untuk menghina agama, suku, ras, golongan orang lain. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Di Indonesia tidak ada suku, ras, agama, atau golongan yang superior. Kita semua sama, ingat itu. Kita tidak boleh merasa ataupun mengaku superior. Seperti halnya hasil Sumpah Pemuda kedua, kita itu semua satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Jiwa nasionalisme itu penting tanam sejak dini. Kita juga harus merenung kenapa Indonesia bisa sampai jauh ini. Hal ini tuh bukan karena umat Islam, bukan karena umat Katolik, bukan karena umat Hindu, umat Kristen, umat Buddha, atau umat yang lain, atau bukan dari suku Papua, suku Jawa, suku apa. Hal ini karena kita semua bersatu. Perjuangan para tokoh nasional itu bersatu menumpas penjajah. Dari Sabang sampai Merauke, mereka itu bersatu demi tercapainya suatu kata merdeka. Ingat, persatuan itu penting. Jangan sampai kepentingan perorangan atau kelompok diutamakan melebihi kepentingan bersama. Demi mewujudkan Indonesia semakin maju, mari kita semua untuk kembali mengeratkan hubungan kita yang retak. Mari kita sama-sama menjalani kehidupan yang baru guna menyongsong Indonesia agar semakin maju dan namanya semakin mengudara. Merdeka!